flag at the moment here in Scotland and in trouble early on. Four Moroccans up in support. It's Watson's done brilliantly there. Here's McTominay. It's Christie. Here's McTominay. Chance here. Side net. Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan menarik pada laga kedua Grup C yang mempertemukan timnas Maroko melawan timnas Skotlandia. Pertandingan yang berlangsung dengan tempo tinggi tersebut menyuguhkan aksi saling serang sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan berusaha menguasai jalannya pertandingan demi mengamankan poin penting dalam persaingan grup. Namun hingga peluit panjang berbunyi, Skotlandia harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor tipis 1-0. Namun sorotan menarik justru datang setelah pertandingan berakhir. Pelatih timnas Brazil, Carlo Ancelotti, secara tak terduga melontarkan pernyataan yang mengejutkan saat dimintai tanggapan mengenai performa Maroko di Piala Dunia 2026. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Maroko yang datang dengan kepercayaan diri tinggi, usai hasil positif pada laga sebelumnya, langsung mengambil inisiatif serangan. Di sisi lain, Skotlandia menunjukkan karakter khas mereka dengan permainan cepat, agresif, dan penuh determinasi. Pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim silih berganti menciptakan peluang berbahaya. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, Skotlandia harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Maroko sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen. Tim berjuluk Singa Atlas itu kembali menunjukkan kualitas permainan yang solid, disiplin, dan penuh determinasi. Namun, sorotan utama justru muncul setelah pertandingan usai. Pelatih timnas Brazil, Carlo Ancelotti, secara mengejutkan memberikan komentar yang langsung menjadi bahan pembicaraan media internasional. Dalam konferensi pers, Ancelotti menegaskan bahwa dirinya sejak awal telah mengingatkan banyak pihak mengenai kekuatan Maroko yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Saya sudah bilang sejak awal, Maroko sekarang adalah tim yang sangat berbahaya, sekaligus ancaman bagi siapapun. Mereka memiliki organisasi permainan yang sangat baik, mentalitas kuat, dan kualitas individu yang luar biasa, ujar Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut bahkan menyinggung hasil yang diraih Brazil saat menghadapi Maroko sebelumnya di fase grup. Buktinya, kami ditahan imbang 1-1. Itu menunjukkan bahwa Maroko bukan lagi tim yang hanya menjadi pelengkap turnamen. Mereka datang untuk bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang menilai ucapan Ancelotti merupakan bentuk pengakuan terhadap perkembangan pesat sepak bola Maroko yang dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan signifikan di level internasional. Kemenangan atas Skotlandia semakin memperkuat status Maroko sebagai salah satu kuda hitam yang berpotensi membuat kejutan besar di Piala Dunia 2026. Dengan permainan yang disiplin dan kepercayaan diri yang tinggi, tim asal Afrika Utara tersebut kini mulai dianggap sebagai ancaman serius bagi para kandidat juara. Di sisi lain, komentar Carlo Ancelotti menjadi sinyal peringatan bagi seluruh peserta Piala Dunia 2026. Jika sebelumnya banyak yang masih meragukan kemampuan Maroko untuk bersaing di level tertinggi, kini kemenangan demi kemenangan yang mereka raih menjadi bukti bahwa Singa Atlas layak diperhitungkan sebagai salah satu tim paling berbahaya di turnamen ini. Apakah Maroko mampu melanjutkan tren positifnya dan menciptakan kejutan yang lebih besar di Piala Dunia 2026? Menarik untuk dinantikan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Di sisi lain berbeda, Maroko menang atas Skotlandia dengan skor 1-0 pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Sabtu 20 Juni, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol menit kedua Ismail Saibari jadi penentu kemenangan. Maroko langsung menggebrak saat laga baru berjalan 1 menit lebih 12 detik. Mereka berhasil membobol gawang lewat tembakan keras Ismail Saibari. Gol berawal dari build-up yang dibangun Maroko. Kemudian di sisi kanan, Brahim Diaz dengan jelinya mengirimkan umpan direct kepada Saibari yang bergerak ke arah kotak penalti Skotlandia. Saibari lolos dari jebakan offside dan mampu menerima umpan dengan sempurna. Kemudian dengan tendangan efek, Saibari sukses melepaskan tembakan ke arah pojok kanan atas gawang Skotlandia. Maroko unggul 1-0 atas Skotlandia. Pada menit ke-18, Maroko kembali menciptakan peluang berbahaya yang didapat Achraf Hakimi. Namun, sontekan Hakimi masih bisa digagalkan kiper Skotlandia.
Maroko terus melancarkan serangan dan tekanan ke pertahanan Skotlandia. Sementara Skotlandia lebih banyak menunggu di area pertahanan dan menumpuk pemain di zona sendiri untuk kemudian melancarkan serangan balik cepat. Pola serangan yang dilancarkan Maroko terbukti merepotkan lawan dan membuat Skotlandia kesulitan mengembangkan permainan. Sebaliknya, dari sejumlah serangan balik yang dilakukan Skotlandia, tidak banyak yang terlalu mengancam gawang Maroko. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Maroko unggul 1-0 atas Skotlandia di babak pertama. Pada awal babak kedua, Maroko juga langsung menggedor. Di menit ke-50, sebuah umpan silang mampu dimanfaatkan Saibari. Namun, sontekan Saibari sempat mengenai kaki pemain belakang Skotlandia, sehingga bola berubah arah dan mengenai mistar gawang, lalu melahirkan sepak pojok. Dari sepak pojok yang dilepaskan Hakimi, Maroko kembali mendapatkan peluang. Namun, sundulan Bilal El Hanous masih bisa diblok kiper Skotlandia. Di menit ke-63, bek Maroko Issa Diop melakukan blunder saat melakukan build-up yang memberikan peluang kepada Skotlandia. Namun, tembakan Ryan Christie masih melambung di atas mistar gawang lawan. Pada menit ke-80, Scott McTominay dijatuhkan di kotak penalti Maroko. Namun, wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Kemudian di menit ke-85, Skotlandia kembali melancarkan serangan. Namun, tembakan McTominay masih menyamping dari gawang Maroko. McTominay kembali mendapatkan peluang 3 menit kemudian, tapi sontekannya bisa ditangkap kiper Maroko. 10 menit akhir pertandingan benar-benar menegangkan. Kedua tim saling jual beli serangan. Namun, hingga laga berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Maroko menang dramatis 1-0 atas Skotlandia, dan kedua tim masih memiliki peluang lolos ke babak 32 besar. Di sisi lain berbeda, Steve Clarke, pelatih tim nasional Skotlandia, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas keputusan wasit yang membuat timnya kehilangan poin berharga setelah kalah 0-1 dari Maroko di Piala Dunia. Sekaligus mengkritik keras keputusan tidak mengeluarkannya pemain Maroko, Issa Diop, setelah ia menjatuhkan C. Adams pada babak pertama. Clarke mengatakan dalam pernyataannya kepada badan penyiaran Inggris, BBC, setelah pertandingan, "Saya merasa kecewa karena pelanggaran Diop terhadap Adams yang merupakan bek terakhir di lapangan. Menurut saya, C. Adams berada dalam posisi yang sempurna untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Di hari lain, keputusan seperti ini mungkin saja diambil." Dia menambahkan dalam konferensi pers. Semua orang setelah pertandingan membicarakan Scott McTominay. Sementara saya merasa pelanggaran John McGinn sangat dipertanyakan. C. Adams adalah bek terakhir di lapangan, dan dia memiliki peluang untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Tetapi wasit memilih memberikan kartu kuning, dan wasit video asisten, VAR, mendukung keputusannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Clarke mengkritik awal pertandingan yang lambat dari timnya, di mana Skotlandia kebobolan gol kemenangan hanya dalam waktu 69 detik ketika Ibrahim Diaz menembus pertahanan dengan umpan panjang, yang kemudian diselesaikan dengan tendangan keras ke gawang oleh penyerang Ismail Saibari yang baru saja pindah ke Bayern Munchen. Clarke berkata, "Saya berharap kami bisa memulai dari awal lagi. Itu hal pertama yang terlintas di pikiran saya. Kami kebobolan gol yang buruk. Kami mencoba membalas dan membiarkan para penyerang melaju di awal pertandingan. Mereka menunjukkan semangat dan kreativitas." Mengenai pertandingan berikutnya melawan Brasil di Miami pada 24 Juni, Clarke mengatakan, "Kita harus membiarkan para pemain merenung selama 48 jam ke depan karena mereka tidak suka kalah. Kita akan beristirahat dan memulihkan diri, lalu kembali berkompetisi, karena pertandingan tidak akan menjadi lebih mudah." Meskipun kalah, Clarke mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Maroko dan memperkirakan mereka akan melaju ke babak-babak selanjutnya dalam turnamen ini.